Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema Lembaga Keuangan Syariah 2 atau non-perbankan dengan dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Bapak dosen Bapak Rizkon Hoironi. Di sini ada saya pribadi, Rifki Rafif Ardiansah, dan ada Mas Ahmad Syaroni, Mbak Tutik Indriani, dan Mbak Gintang Mulyani. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Latar belakang, Lembaga Keuangan Syariah 2 atau non-perbankan. Lembaga Keuangan Syariah non-perbankan adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tidak beroperasi sebagai bank. Rumusan masalah asuransi syariah. Satu, pengertian asuransi syariah. Dua, dalil kebolehan asuransi syariah. Tiga, al-akila atau asal muasal asuransi syariah. Empat, at-takaful atau tolong menolong. Lima, tabaru atau hubah atau dana kebajikan. Enam, perwujudan ta'awun dalam mekanisme asuransi syariah. Tujuh, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Pembahasan. Satu, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan risiko yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan saling membantu. Selanjutnya, karakteristik utama. Yang pertama, berbasis pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Yang kedua, menghindari unsur riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Yang ketiga, menggunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan. Selanjutnya ada dalil kebolehan asuransi syariah. Dalil kebolehan asuransi syariah ada tiga. Yang pertama itu Al-Quran, surat Al-Maidah yang isinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Untuk hadis Nabi Muhammad SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi saudaranya. Lalu yang terakhir prinsip syariah itu konsep keadilan dan saling membantu dalam masyarakat. Yang ketiga ada al-aqilah atau asal muasal asuransi syariah. Al-aqilah adalah istilah dalam tradisi masyarakat Arab yang merujuk pada sistem solidaritas sosial di mana anggota komunitas saling membantu dalam menghadapi risiko atau musibah, terutama dalam konteks pembayaran diat atau kompensasi atas kematian atau luka yang disebabkan oleh tindakan kekerasan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk asuransi sosial yang ada sebelum munculnya sistem asuransi modern. Lalu selanjutnya ada definisi dari asuransi syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang pertama itu prinsip dasar. Itu Akila berfungsi sebagai mekanisme solidaritas di mana anggota komunitas sepakat untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko, terutama dalam hal pembayaran diat. Jadi, jika seseorang dari komunitas tersebut mengalami musibah, anggota lainnya akan memberikan kontribusi untuk membantu meringankan beban finansial. Lalu yang kedua, fungsi sosial. Al-Aqila berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi konflik. Dengan adanya sistem ini, anggota komunitas merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Lalu yang terakhir itu relevansi dalam asuransi syariah. Konsep Al-Aqila menjadi salah satu dasar bagi pengembangan asuransi syariah modern, di mana prinsip saling membantu dan solidaritas tetap dijunjungi tinggi, dijunjung tinggi. Dalam syariah-syariah, peserta saling berkontribusi untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu at-tafaq
At-takaful. At-takaful adalah suatu bentuk kerjasama di antara peserta untuk saling membantu dalam menghadapi risiko, di mana setiap peserta menyumbangkan sejumlah dana untuk membentuk pool atau dana bersama yang akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anggota yang terkena musibah. Implementasi at-tafakul dalam asuransi syariah itu sendiri ada 3 ya Kak. Yang pertama ada pembentukan dana tafakul, yaitu setiap peserta yang bergabung dalam program at-takaful akan menyumbangkan sejumlah dana sebagai kontribusi, dan dana ini akan dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Terus ada yang kedua, penggunaan dana. Dana yang terkumpul dari kontribusi peserta akan digunakan untuk memberikan manfaat kepada anggota yang mengalami musibah seperti kematian, kecelakaan, atau penyakit. Manfaat ini dapat berupa pembayaran santunan, biaya perawatan, atau bentuk bantuan lainnya. Dan yang ketiga, sistem saling membantu, yaitu menciptakan sistem di mana peserta saling membantu satu sama lain. Ketika satu peserta mengalami musibah, dana yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk membantu mereka, sehingga mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh individu tersebut. Di sini ada keunggulan at-tafakul dalam asuransi syariah. Yang pertama ada prinsip solidaritas. At-tafakul menekankan pada prinsip solidaritas dan saling membantu, yang merupakan nilai-nilai penting dalam masyarakat Muslim. Ini menciptakan rasa kebersamaan di antara peserta. Ada yang kedua, kepatuhan syariah. Dengan menggunakan sistem at-tafakul, asuransi syariah memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak ada unsur riba, gahar, atau maisyir. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Dana yang terkumpul dan kontribusi peserta dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga peserta dapat melihat bagaimana dana mereka digunakan dan disalurkan. Dan yang keempat ada pendidikan dan kesadaran. At-takaful juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan finansial dan manajemen risiko. Di sini ada beberapa contoh lembaga at-takaful yang beroperasi di Indonesia. Ada PT Asuransi Takaful Keluarga atau ATK, ada juga PT Takaful Umum Indonesia atau TUI, dan ada juga PT Prudential Life Assurance atau Prudential Syariah. Dan ada materi kelima yaitu tabaru. Tabaru adalah istilah dalam asuransi syariah yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumbangan atau derma. Dalam konteks asuransi syariah, tabaru merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh peserta asuransi untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau risiko tertentu. Konsep ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam asuransi syariah yang menekankan pada solidaritas dan saling membantu di antara peserta. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syahroni. Silakan, Mas. Baik, untuk selanjutnya ada implementasi tabaru dalam asuransi syariah. Di mana implementasinya yang pertama yaitu pembentukan dana, yang artinya setiap peserta yang bergabung dalam program asuransi syariah akan menyumbangkan sejumlah dana sebagai tabaru. Dana ini akan dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Yang kedua yaitu penggunaan dana, di mana dana yang terkumpul dari tabaru akan digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta yang mengalami musibah seperti kematian, kecelakaan, atau penyakit. Manfaat ini dapat berupa pembayaran santunan, biaya perawatan, atau bentuk bantuan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu sistem saling membantu, di mana konsep tabaru menciptakan sistem di mana peserta saling membantu satu sama lain. Ketika satu peserta mengalami musibah, dana yang telah dikumpulkan dari tabaru akan digunakan untuk membantu mereka sehingga mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh individu tersebut.
Next, Kak. Lalu materi keenam yaitu perwujudan tahun dalam mekanisme asuransi syariah. Perwujudan tahun atau saling tolong-menolong dalam mekanisme asuransi syariah merupakan salah satu prinsip utama yang membedakannya dari asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, konsep ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan akad tabaru atau hibah atau donasi. Peserta asuransi syariah sepakat untuk menyumbangkan sebagian kontribusinya ke dana bersama atau dana tabaru dengan tujuan tolong-menolong jika ada peserta lain yang mengalami musibah. Artinya, setiap peserta bukan membeli perlindungan untuk diri sendiri, tetapi ikut serta dalam sistem saling membantu. Yang kedua, dana kolektif peserta, di mana dana tabaru dikelola secara kolektif untuk memberikan manfaat kepada peserta yang tertimpa musibah, seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas sosial atau ta'awun fi'al bala atau saling bantu dalam kesulitan. Yang ketiga, yaitu manajemen dana oleh perusahaan asuransi atau operator. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola atau mudorib atau wakil, bukan sebagai pemilik dana. Mereka tidak berbisnis atas dasar jual beli risiko, tetapi mengelola dana mengelola dana peserta secara amanah dan profesional. Next. Lalu yang ketujuh, kelewat. Lalu yang ketujuh ada perwujudan tahun, yang mana sih? Perbedaan, yang ketujuh ada perbedaan asuransi. Tujuh. Nah, tujuh ada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Untuk asuransi syariah itu sendiri, beroperasi dengan prinsip syariah Islam, di mana dasar hukumnya asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong atau ta'awun, keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar atau ketidakpastian, serta maisir atau judi. Sementara itu, asuransi konvensional murni berdasarkan hukum perdata dan prinsip bisnis modern tanpa mempertimbangkan hukum syariah. Yang kedua, menggunakan akad tabaru. Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan bisa berupa akad tabaru, wakalah bil ujro, perwakilan dengan imbalan, atau mudoroba atau bagi hasil. Sementara untuk pengawasannya itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan lalu untuk asuransi konvensional beroperasi dengan prinsip umum tanpa ketentuan syariah. Yang tujuannya untuk mencari keuntungan atau profit. Lalu menggunakan akad jual beli, di mana peserta membayar premi kepada perusahaan. Dan yang ketiga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana lembaga ini diawasi langsung oleh negara. Next, Kak. Next. Dan kesimpulannya, lembaga keuangan syariah non-bank merupakan komponen vital dalam ekosistem keuangan syariah yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat dijangkau oleh sistem perbankan konvensional. Dengan kolaborasi yang erat antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat, sektor ini berpotensi untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Balik ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.